Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam Samas edisi 28 April 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kebaikan-Mu tiada henti Kau berikan bagi kami. Pun hari ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan menolong kami, supaya kami mengerti dan Tuhan mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-31, saya akan membacakannya demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi yang aku berbicara dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah bacaan kita pada hari ini, keluarga damai. Pada saat saya masih remaja, saat menjumpai koran atau majalah, nah salah satu kolom yang selalu menarik perhatian saya untuk dibaca yaitu adalah kolom horoskop begitu ya. Kenapa ya? Ya mungkin karena di kolom itu tuh rasanya seperti ada bocoran dan saran gitu tentang seminggu ke depan ini seperti apa ya situasinya nanti gitu. Ditulis singkat tentang ya kesehatan, keuangan, pekerjaan atau tentang asmara begitu ya. Dan ini tersedia ramalan untuk semua bintang atau zodiak yang ada. Sampai sekarang pun kolom horoskop ini masih ada ya, bahkan di koran-koran online juga diberikan gitu. Masih laku rupanya. Peramal juga masih banyak. Biasanya di akhir tahun muncul juga di TV dengan berbagai ramalan tentang apa yang akan terjadi di tahun baru nanti. Orang pun ya masih tertarik ya, sambil menunggu apakah nanti ramalan itu benar-benar terjadi. Tetapi pada dasarnya manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan benar-benar terjadi ke depan. Ramalan itu bisa benar atau bisa juga sebenarnya melenceng jauh. Nah, kita sebagai manusia biasa juga sebenarnya tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi di detik, menit, dan jam selanjutnya. Karena ketidaktahuan itulah kemudian kadang bisa muncul yang namanya kegelisahan. Nah, ini bisa muncul karena beberapa sebab, bisa jadi karena ketakutan akan hal yang belum terjadi. Ketika berpikir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan, wah nanti jangan-jangan terjadi nih. Atau bisa juga karena ada tekanan dari tanggung jawab yang berat. Sehingga muncul keraguan, apakah nanti ini aku bisa mengerjakan ini dengan berhasil, dengan baik, atau justru malah gagal ini semua. Atau gelisah karena rasa bersalah atas kegagalan di masa lalu. Sehingga takut ini nanti jangan-jangan terulang lagi, nanti aku gagal lagi. Segala ketidakpastian tentang hari esok akan seperti apa yang kemudian memunculkan kekhawatiran dalam pikiran atau di dalam hati kita. Itu semua terkadang membuat ya bisa jadi sulit tidur, sulit berkonsentrasi, pikiran terasa penuh, sesak, dan tidak tenang. Seolah-olah damai tidak ada lagi di dalam hati kita. Itu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi, bagaimana
Jika kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi, bisa mengetahui masa depan, apakah bisa membuat kita hidup lebih tenang dan bahagia kemudian? Menarik juga ya. Keluarga damai, dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa saat itu Tuhan Yesus mengetahui waktu untuknya sudah tidak lama lagi. Ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Itu berarti ia tahu tentang apa yang akan dialaminya, yaitu penderitaan, pengkhianatan, dan kematian. Ia juga tahu bahwa murid-muridnya akan merasa ketakutan dan juga meninggalkannya. Cerita di Taman Getsemani menggambarkan tentang betapa berat dan hebatnya beban itu. Jika tahu ada hal buruk akan terjadi di depan, manusia normal pasti berupaya dan berusaha supaya itu jangan sampai terjadi. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus justru berbeda. Alih-alih memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya, Tuhan Yesus lebih memilih untuk justru lebih dulu menguatkan hati para murid. Ia berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tuhan Yesus juga tidak berkata, "Tenang saja, aku akan membuat semua masalah kalian hilang." Tidak demikian, melainkan ia berkata, "Aku memberikan damai kepadamu." Tuhan Yesus mau agar murid-murid tahu bahwa damai yang sejati bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, yang baik-baik saja dan yang nyaman. Melainkan damai itu ada karena pemberian dari Tuhan Yesus sendiri, sang sumber damai. Sehingga damai ini bukan berarti bebas dari masalah, melainkan ketenangan hati, meski di dalam badai sekalipun. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menghadapi masa depan yang ia sendiri tahu bahwa itu sangat berat dan menyiksanya? Tuhan Yesus tetap maju dan menghadapinya. Tuhan Yesus menunjukkan contoh bagaimana menghadapi badai terbesar dalam hidup dengan keyakinan penuh kepada Bapa. Tugas yang berat sekalipun ia tetap akan laksanakan. Karena ia tahu bahwa itu adalah yang benar. Itu adalah yang Bapa mau. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa damai yang sejati bukanlah berasal dari situasi yang selalu tenang, melainkan dari kehadiran Allah di setiap hal yang kita lakukan, yang memang seturut kehendaknya. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan kasih dan setianya pada kita, melewati penderitaan dan kematian itu demi kita semua. Keluarga damai, karya Tuhan Yesus meyakinkan saya bahwa apapun yang terjadi di depan nanti, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menawarkan damai untuk kita. Seperti yang sudah disampaikannya, damaiku kuberikan kepadamu. Maka di saat kegelisahan itu datang di hati, Tuhan Yesus sebenar-benarnya sudah siap jadi penolong yang pertama. Mari bersama kita belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai penolong pertama kita dalam kegelisahan. Di saat kita tahu apa yang akan terjadi di depan, yang mungkin itu berat. Atau di saat kita tidak tahu apapun yang akan terjadi di depan yang membuat kita gelisah. Mari kita lepaskan kecenderungan untuk mengandalkan dunia. Dan sebaliknya, memeluk damai yang Tuhan siapkan dan yang Tuhan akan berikan. Sebab di dalam Dia, kita menemukan damai yang tidak tergoncangkan oleh apapun di dunia ini. Seperti ada lagu yang menyatakan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang dijadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Keluarga damai, jika hari ini kita membawa beban berat, mungkin ada pergumulan yang membuat kita jadi gelisah, Tuhan Yesus mengundang kita bersama untuk datang kepadanya, menjadikannya penolong pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
saat hati kami gelisah. Kami ingin pertama-tama datang kepadamu. Berikanlah damai-Mu yang sejati. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau selalu hadir. Engkau telah menang, dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian sama kita pada hari ini. Selamat menjalani hari dengan damai dari Tuhan. Tuhan memberkati.